Membeli rumah adalah pencapaian besar dalam hidup, namun jangan terburu-buru menandatangani kontrak KPR sebelum Anda memahami setiap butir perjanjian legalitas di dalamnya. Banyak orang melewatkan detail kecil yang berujung pada kerugian finansial. Mari kita bedah 10 pasal krusial agar Anda aman dan tenang selama masa cicilan. Pasal pertama yang wajib dicek adalah data diri dan plafon kredit. Verifikasi nama lengkap, alamat, dan jumlah pinjaman yang disetujui oleh bank. Kesalahan satu angka saja bisa menyebabkan masalah administrasi yang rumit di kemudian hari. Pastikan nominal plafon sesuai dengan kesepakatan awal Anda dengan bank. Pasal kedua membahas objek jaminan, periksa detail sertifikat rumah, apakah itu SHM atau SHJB, serta pastikan lokasi dan luas bangunan tertulis dengan akurat. Objek jaminan ini adalah aset Anda. Memastikan tidak ada perbedaan antara kondisi fisik bangunan di lapangan dengan apa yang tercantum dalam kontrak hukum. Selanjutnya, pasal ketiga mengenai suku bunga. Pahami perbedaan antara bunga tetap atau fixed dan bunga mengambang atau floating yang akan berlaku nanti. Tanyakan berapa lama masa fixed berlaku dan berapa perkiraan kenaikan bunga floating. Hal ini sangat krusial untuk perencanaan arus kas bulanan keluarga Anda. Pasal keempat adalah biaya provisi dan administrasi. Ini adalah biaya yang dipotong langsung saat pencairan kredit. Jadi Anda harus tahu berapa nominal bersihnya. Jangan sampai Anda kaget karena dana yang diterima lebih kecil dari bayangan. Hitung rincian potongan ini sejak awal agar persiapan dana tunai Anda matang. Pasal kelima mengatur pelunasan dipercepat. Jika Anda memiliki rezeki lebih, Anda mungkin ingin melunasi hutang lebih awal untuk mengurangi beban bunga. Namun, perhatikan besaran penalti yang dikenakan bank. Beberapa bank mengenakan biaya cukup tinggi jika Anda melunasi pinjaman sebelum jangka waktu yang ditentukan. Pasal ke-6 adalah denda keterlambatan. Kedisiplinan finansial adalah kunci dalam KPR, karena denda harian bisa menumpuk dan memberatkan posisi keuangan Anda. Pastikan Anda memahami cara penghitungan dendanya, apakah dihitung dari cicilan bulanan atau dari sisa pokok hutang. Detail ini sangat memengaruhi total biaya. Pasal ke-7 mengenai kewajiban asuransi. Bank biasanya mewajibkan asuransi jiwa kredit dan asuransi kebakaran untuk melindungi aset dan ahli waris Anda. Periksa siapa perusahaan asuransinya dan apa saja cakupan perlindungannya. Proteksi ini memberikan rasa aman jika terjadi hal yang tidak diinginkan di masa depan. Pasal ke-8 adalah ketentuan wan prestasi. Ini adalah klausul mengenai cedera janji atau kondisi di mana debitur dianggap gagal memenuhi kewajibannya. Pahami batas waktu keterlambatan yang bisa memicu penyitaan oleh bank. Mengetahui risiko terburuk akan membuat Anda lebih waspada dalam mengelola keuangan. Pasal ke-9 membahas force majeure atau keadaan kahar. Ini mencakup kejadian luar biasa seperti bencana alam yang berada di luar kendali manusia. Ketahui bagaimana prosedur pembayaran atau status jaminan jika terjadi bencana. Klausul ini melindungi kedua belah pihak dalam situasi darurat nasional atau alam. Terakhir, pasal 10 mengenai domisili hukum dan penyelesaian sengketa. Jika terjadi perselisihan di pengadilan, mana masalah tersebut akan diselesaikan? Apakah melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan negeri? Memahami jalur hukum sejak awal sangat penting untuk perlindungan hak-hak Anda sebagai konsumen. Jika semua 10 pasal tadi sudah Anda periksa dan pahami, barulah Anda bisa melangkah ke tahap tanda tangan dengan penuh percaya diri. Jangan ragu berkonsultasi dengan ahli hukum atau notaris jika ada poin yang membingungkan. Ingat, rumah adalah investasi jangka panjang Anda. Selamat mewujudkan rumah impian Anda dengan perencanaan yang matang. Cek kontraknya, amankan asetnya, dan nikmati kenyamanan hunian baru Anda.